warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Indah. Kali ini kita akan kembali belajar tentang bilangan bulat, yaitu materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Seperti biasa, untuk mempelajarinya kita akan menggunakan garis bilangan. Bu Indah akan menuliskan beberapa soal ya. Soal pertama, 2 dikurangi 5. Soal kedua, negatif 2 ditambah 5. Dan soal ketiga, negatif 2 dikurangi 5. Bu Indah memberikan contoh angka yang sama supaya kalian bisa membedakan cara pengerjaan setiap nomornya ya. Untuk mengerjakannya harus diingat ya anak-anak. Tambah artinya maju, sedangkan kurang artinya mundur. Jadi ini harus diingat ya. Kita coba ke soal yang pertama. 2 dikurangi 5. Maka posisi pertama kalian harus sudah berada di angka 2. Pindah gambar orang ya di sini. Orangnya hadap ke kanan ya. Kemudian dikurangi 5. Dikurangi berarti mundur. Maka kita akan mundur 5 langkah ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di bilangan negatif 3. Artinya jawabannya berarti negatif 3. Selanjutnya nomor 2. Negatif 2 ditambah 5. Berarti posisi pertama ada di negatif 2. Pindah kembali gambar orang. Orangnya menghadap ke kanan. Positif artinya maju. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 3. Maka jawabannya adalah 3. Selanjutnya nomor terakhir, negatif 2 dikurangi 5. Posisi ada di negatif 2. Kemudian bertemu negatif, artinya mundur. Mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di negatif 7. Berarti jawabannya adalah negatif 7. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Yang harus diingat adalah positif berarti maju, negatif artinya mundur. Anak-anak, penggunaan garis bilangan pada bilangan bulat adalah untuk memberikan pemahaman awal kepada kalian, agar kalian paham bahwa bilangan bulat juga terdiri dari bilangan negatif. Bilangan negatif pasti nilainya lebih kecil dari bilangan positif. Selain itu, semakin ke kiri pada garis bilangan, nilainya semakin kecil. Setelah kalian memahami, untuk mengerjakan soal-soal berikutnya, kalian tidak perlu menulis garis bilangan lagi. Karena kalian tidak mungkin menulis garis bilangan sampai angka belasan, puluhan, bahkan ratusan. Lalu bagaimana caranya, Bu? Ketika kalian sudah paham dengan garis bilangan, kalian bisa membentuk pemahamannya sendiri. Di sini Bunda bantu ya. Positif artinya bayar dan negatif artinya hutang. Loh, kok bisa seperti itu, Bu? Positif kan nilainya besar, maka bisa dikatakan uang kalian lebih. Bisa digunakan untuk membayar apapun. Sedangkan negatif berarti kan nilainya kecil. Artinya kalian tidak punya uang, malah hutang yang banyak. Setelah kalian memahami tentang konsep
positif adalah bayar dan negatif adalah hutang, kita mulai mengerjakan latihan soal berikut ya. Untuk mengerjakannya, kalian harus mengetahui dan mengingat tentang 3 langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu terlebih dahulu kalian harus menentukan apakah lebih banyak hutang atau lebih banyak bayar. Jika lebih banyak hutang atau tanda negatifnya angkanya lebih besar, maka hasilnya negatif. Namun sebaliknya, jika bilangan positifnya lebih besar angkanya, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya yang kedua, ketika kalian sudah mengetahui apakah hasilnya positif dan negatif, maka kalian tentukan berapa nilai angkanya. Apakah dikurangi atau ditambah? Caranya bagaimana? Kita lihat tanda positif dan negatifnya. Jika kedua angka tersebut memiliki tanda positif dan satunya negatif, maka dikurangi. Jika tandanya sama, misal positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka ditambah. Setelah kalian dikurangi atau tambah, yang perlu diingat adalah jika dikurangi, maka harus dari angka besar ya, jangan dari angka kecil dulu. Kalau dari angka kecil nanti kalian bingung. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan ya. Nomor 1, 9 dikurangi 15. Di sini ada positif 9, ada negatif 15. Positif 9 artinya memiliki bayar 9. Sedangkan negatif 15 artinya memiliki hutang 15. Nah, kira-kira 9 sama 15 besaran mana ya? Bayar sama hutang besaran mana ya? Besaran hutang ya anak-anak, yaitu 15. Maka karena lebih besar hutang, hasilnya pasti negatif. Kemudian langkah kedua, 9-nya positif, 15-nya negatif, maka angkanya dikurangi karena tandanya berbeda, positif dengan negatif, maka dikurangi. Dikuranginya ingat ya, harus angka yang besar terlebih dahulu. Jadi 15 dikurangi 9, yaitu negatif 6. Jadi hasilnya negatif 6 ya. Selanjutnya adalah nomor 2. Di sini ada negatif 9 yang artinya hutang 9 dan positif 15 yang artinya bayar 15. Hutang 9, bayar 15. Besaran mana ayo? Besaran bayar 15 ya. Maka hasilnya adalah positif. Atau bisa juga nggak perlu ditulis ya. Setelah itu kita lihat di sini tandanya negatif sama positif. Kalau tandanya berbeda berarti dikurangi. Dikuranginya dari angka yang besar ya. Jadi 15 dikurangi 9. Jawabannya adalah positif 6. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 di sini ada hutang 9 lalu ditambah lagi hutang 15. Wah, hutangnya tambah banyak dong. Karena hutang lalu hutang lagi, otomatis hasilnya pasti hutang dong. Hasilnya negatif. Lihat ini, tandanya sama, negatif-negatif. Maka jika tandanya sama ditambah. Karena logikanya hutangnya tambah banyak kan? Maka ya ditambah. 9 ditambah 15. Hasilnya adalah negatif 24. Sekarang kita latihan soal lagi ya anak-anak. Namun sebelumnya perlu kalian ingat, yaitu jika ada tanda yang berbeda, contoh positif dengan negatif atau negatif dengan positif, atau kalau diistilahkan bayar hutang, bayar ketemu hutang, atau hutang ketemu bayar, maka dikurangi. Sedangkan jika tandanya sama, misal positif-positif dengan negatif-negatif, bayar dengan bayar, hutang dengan hutang, maka caranya ditambah. Nah, nomor 4, bayar 19
hutang. Banyak hutang ya. Jadi hasilnya adalah negatif. Satunya positif, satunya negatif. Tandanya berbeda. Berarti dikurangi. Maka ingat, dikuranginya harus yang besar dikurangi yang kecil. Maka 25 dikurangi 19. Hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya nomor 5. Ada hutang 11, bayarnya 6. Maka lebih banyak hutang. Hasilnya negatif. Tandanya juga beda ya. Satunya negatif, satunya positif. Berarti dikurangi lagi. Dikurangi dari yang besar sama yang kecil. Kebetulan yang besar ini ada di depan, jadi tidak perlu dibalik. Tulis saja 11 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya terakhir nomor 6. Nomor 6, hutangnya 35, hutang lagi 14. Wah, berarti hutangnya tambah banyak dong. Oleh karena itu, hasilnya pasti negatif. Lalu dilihat, ini tandanya sama, negatif dengan negatif. Berarti jika tanda sama, caranya ditambah negatif dengan negatif. Maka 35 ditambah 14